Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari untuk yang di kelas 12 matematikanya tentang jarak antara titik ke titik. Oke, materi yang pertama adalah jarak antara titik ke titik. Nanti ada di materi yang kedua jarak titik ke sebuah garis. Nah, untuk yang simpelnya dulu titik ke titik dulu, agar kita bisa dari titik nanti ke garis. Oke. Sekarang yang kita butuhkan adalah banyak penghayalan, butuh kita bisa menganalisis sendiri dengan gambaran kita, dengan bayangan kita sendiri. Kalau misalkan kita nanti akan bermain di sebuah kubus. Kubus itu kan berarti semua sisinya sama panjang ya. Oke. Jarak dari A ke B, B ke C itu sama semua panjangnya. A ke B, B ke C, C ke D, A ke D itu sama panjangnya. A ke E pun juga sama, B ke F sama. Itu yang dinamakan dengan sebuah kubus. Oke. Nah, di sini butuh banyak penalaran yang lebih ya. Karena kita di sini banyak membayangkan. Oke. Dasar dari ini nantinya yang akan kita butuhkan adalah sebuah rumus Pitagoras. Tahu teorema Pitagoras? Masih ingat? Oke, kita ulas lagi ya. Oke, kita punya rumus namanya Pitagoras. Oke, rumus Pitagoras ini pada dasarnya rumusnya cuma satu, lainnya pengembangan atau kebalikannya aja. Oke, biasanya yang sering kita lihat itu adalah miring dikuadratkan itu sama dengan depan dikuadratkan ditambah dengan samping yang dikuadratkan. Gimana maksudnya? Oke, kalau misalkan kita pecah ya, sebuah Pitagoras ini kan dasarnya dari sebuah segitiga siku. Siku-sikunya ada di sini. Misalkan ini A, di sini B, di sini C. Ya kan? Pitagoras siku-sikunya ada di A. Yang namanya miring itu yang mana? Yang ini, yang B ke C. Ini namanya miring. Yang namanya depan yang mana? Yang ini, yang AC, depan. Yang namanya yang samping yang mana? Oh, ini sampingnya dikuadratkan ya. Samping ini. Taunya dari mana depan? Kok ini bisa depan? Kenapa enggak yang ini yang samping? Karena dasarnya dari sini. Ini alfa. Depannya alfa yang mana ini? AC, garis AC. Sampingnya alfa yang mana? Yang garis AB. Makanya disebut dengan samping. Ini dasarnya. Miring dikuadratkan itu sama dengan depan dikuadratkan ditambah samping dikuadratkan. Atau biasanya bentuknya lain. Bisa juga dia langsung gini, CB kuadrat sama dengan, ya kan? Miring itu sama dengan CB, panjang CB. Depannya berapa? Depannya adalah AC. AC dikuadratkan ditambah dengan samping dikuadratkan AB kuadrat. Sama aja. Ya. Atau ada bentuknya lagi, misalkan AB sama dengan AB kuadrat sama dengan, tinggal dibalik aja. AB-nya ini kita pindah ke ruas kiri, berarti sisanya apa di sebelah kanan? Ada AC kuadrat. Ini kita masukkan ke sebelah kanan, jadinya negatif, ya kan? Dikurangi dengan CB dikuadratkan. Ada satu lagi rumusnya, kalau misalkan ini AB di sini berarti AC yang belum. AC kuadrat berarti sama dengan, gimana mencari AC? Berarti CB dikuadratkan, atau ini CB-nya di depan boleh juga. CB dikuadratkan dikurangi dengan AB dikuadratkan. Ini juga sama. Tapi pada dasarnya kita harus tahu ini dulu. Kenapa ini? Karena semua segitiga atau semua bidang ini nggak melulu tentang ABC. Bisa KLM, bisa PQR, kayak gitu. Padahal konsepnya sama aja, miring dikuadratkan sama dengan depan dikuadratkan ditambah dengan samping dikuadratkan. Ini dasarnya. Miring itu selalu penjumlahan dari depan sama samping, tidak pengurangan dari yang lainnya. Kalau yang ini dikurangi, ya kan? Kenapa? Karena miring ini lebih panjang dibanding depan sama samping. Samping ini mencari samping berarti miring dikurangi depan, gitu. Dikuadratkan ya, jangan lupa. Mencari depan berarti miring dikuadratkan dikurangi samping dikuadratkan, gitu aja. Oke, ini konsepnya. Jadi harus paham ini dulu, baru nanti kita bisa masuk ke yang lain-lainnya. Oke,
kita akan berkemungkinan ketemu dengan Pythagoras. Sangat-sangat berkemungkinan nantinya, karena nanti banyak ketemunya. Oke, dari kubus ini dulu. Yang namanya sisi itu yang mana? Sisi itu adalah A, B, C, D. Dia sebuah bidang, ya. A, B, C, D. Ini sisi. Alas, ya kan? Ini A, B, C, D. Terus B, C, G, F. Ini juga sebuah sisi. Sisi B, C, G, F yang letaknya ada di sebelah samping. A, D, H, E. Ini juga sebuah sisi yang ada di sebelah kiri samping. E, F, G, H. Ini juga sebuah sisi, tapi letaknya di atas atau atapnya, ya kan? D, C, G, H. Ini juga sebuah sisi, tapi letaknya di belakang. A, B, F, E letaknya di depan. Nah, berarti sisinya ada berapa? Ada 1 ini bawah, 2 atas, 3, 4 samping, depan, belakang ada, berarti ada 6, ya kan? Sisinya ada 6. Yang dinamakan garis itu yang mana ini? Ya kan? Masing-masing garisnya. Berarti kalau di bawahnya 4, atasnya 4 udah 8. Samping-sampingnya tiangnya juga ada 4, berarti ada 12. Oke. Nah, ini yang kita tahu dari sebuah bidang kubus. Sekarang kita perdalam lagi. Ada namanya diagonal sisi. Kita tahu sebelumnya kita punya diagonal. Kayak misalkan jajar genjang. Nggak usah jajar genjang. Persegi deh. Persegi ini juga punya diagonal kan? Diagonalnya yang mana? Yang ini. Ini namanya diagonal. Diagonal berarti artinya menyilang di antara 2 titik. 2 titik nih. 2 titik yang berjauhan, kemudian kita tarik garis, ini namanya diagonal. Begitu juga dengan kubus. Kubus ini juga punya namanya diagonal sisi dan diagonal ruang. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah di sisi, di ruang. Berarti dia diagonalnya berada pada sebuah sisi. Nah, sisi tadi misalkan kita fokus ke satu bidang, yaitu A, B, F, E. Kita fokus ke satu bidang dulu, ke satu sisi dulu. Oke, yang namanya diagonal sisi berarti antara B dan E. Ini namanya diagonal sisi. Ini namanya diagonal sisi. Ada sisi diagonal sisi lain, ada A, F, ya kan? Ini namanya diagonal sisi. Kemudian ada CF. Kalau di sisi lain ya, ada CF. Ini juga namanya diagonal sisi. Walaupun dia kelihatannya di samping dan kelihatannya jaraknya pendek, padahal C ke F dan B ke G itu posisinya sama dan nilainya pasti sama. Sama juga dengan E ke B. E ke B sama C ke F ini sama panjangnya berarti nantinya. Karena panjang dasarnya juga sama, ya kan? A ke B, B ke C pun juga sama tadi. Kita sepakat kalau misalkan sebuah kubus semua sisinya adalah sama. Kalau AB-nya 4 berarti semuanya 4 cm gitu. Oke. Nah, ini untuk diagonal sisi. Oke. Kalau kita pecah ya diagonal sisinya, berarti ada sebuah A, B, E. Ya kan? Diagonal sisinya yang mana? Yang E ke B. Nah, misalkan kita buat panjang sisinya itu adalah 3 cm. Berarti kalau misalkan AB 3 cm, AE-nya berapa? AE-nya juga 3 cm karena AE juga sebuah sisi. Ya kan? Oke, nah yang tidak kita ketahui adalah EB. Ya kan? Nah, EB ini apa? Nah, kita tahu nih, kubus itu adalah sebuah yang membentuk sebuah segitiga siku di semua sisi-sisinya, di semua sudutnya, di semua sudutnya. Oke, berarti berlaku apa ini? Hukum Pythagoras. Berarti kita berlaku hukum Pythagoras yang tadi. Berarti untuk mencari EB gimana caranya? EB sama dengan, langsung sama dengan aja ya, nggak usah kita kuadratkan. Nah, ini bentuk lainnya juga nih. Kalau di sini miring dikuadratkan supaya apa? Karena ini bentuk umumnya. Oke, bentuk selanjutnya itu bisa juga dengan EB itu sama dengan langsung kita akarkan akar dari. Nah, ini juga biasanya ada yang nulis kayak gini. Berarti mencari EB sama dengan akar
akar dari penjumlahan dari depan dan samping. Berarti AE dikuadratkan ditambah dengan AB dikuadratkan. Oke, sama dengan akar dari AE-nya berapa? 3 kuadrat. Ditambah AB-nya berapa? 3 kuadrat. Oke, 3 dikuadratkan sama dengan 3 dikali 3, 9. 3 dikali 3, 9. Berarti 9 ditambah 9 sama dengan 18. Ingat, akarnya masih ada. Akar 18 ini bisa kita sederhanakan, ya kan? Akar 18, cara menyederhanakannya gimana? Kita ambil perkalian yang bisa kita akarkan. Berarti 18 ini pecahan dari 9 dikali dengan 2, ya kan? 9 dikali dengan 2. Oke. Ini bisa kita pecah. Ini sama aja dengan akar 9 dikali akar 2. Akar 9 sama dengan berapa? 3, ya kan? Akar 9 sama dengan 3, berarti 3 akar 2. Berarti panjang EB adalah 3 akar 2. Nih. Bisa ya? Akar 9 sama dengan 3, tahu ya? Dari mana? Oke, nah akar 9 sama dengan 3. 3 akar 2, berarti 3 akar 2 cm. Oke, padahal kita punya rumus cepat. Rumus cepat ini berlaku atau di bentuk umumnya. Rumus cepatnya ini adalah kalau sebuah diagonal sisi, dia harus diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu rumusnya adalah A akar 2. A itu apa? A ini adalah sebuah sisi yang berada pada sebuah kubus. Kalau sisinya tadi 3 cm, berarti A-nya adalah 3 akar 2. Nih, diagonal sisi. Kalau sudah paham ini, berarti kita bisa langsung ke rumus cepatnya. 3 akar 2. Ini rumus dasarnya. Kenapa? Karena ini juga nanti yang akan dipakai di soal-soal lain, di soal selanjutnya, gitu ya. Oke, ini untuk diagonal sisi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Paham ya? Masih oke ya? Oke, ini untuk diagonal sisi. Kemudian kita lanjut ke diagonal ruang. Oke, tadi diagonal sisi di sisi-sisinya. Oke, sekarang diagonal ruang. Masih sama pengertiannya diagonal. Diagonal berarti kan jarak antara titik dan titik yang berjauhan, ya kan? Tapi bedanya ini sisi, yang ini ruang. Nah, kalau tadi sisi kita fokus di A, B, F, E, sekarang diagonal ruang ini adalah, ini kita hapus dulu ya, biar nampak bedanya. Yang namanya diagonal ruang ini, yang ini dari B. Oke, kita cari angka yang lain, C ke E. C ke E. C ke E ini adalah merupakan diagonal ruang dari sebuah kubus ABCDEFGH. C ke E. Terus apa lagi? D ke F. Ini juga merupakan diagonal ruang. B ke H diagonal ruang. A ke G juga merupakan diagonal ruang. Berbeda ya, kayak tadi kalau diagonal sisi di antara sisi-sisinya. Kalau diagonal ruang, persilangan antara titik ujung ke titik ujungnya banget, ya kan? Yang merupakan diagonalnya adalah di dalam ruangnya. Tuh, kalau tadi di dalam sisinya, kalau sekarang di dalam ruangnya, di dalamnya dia, bukan di luarnya lagi. Oke, ini yang namanya diagonal ruang. Oke, konsepnya juga masih sama, kita akan pakai Pitagoras nanti. Oke, diagonal ruang berarti kita akan pecah. Nah, nih, ini butuh hayalan yang besar ya. Dari E ke C, ini kita udah tahu diagonal ruang. Kita memanfaatkan ada hukum Pitagoras. Pitagoras itu harus segitiganya siku-siku, berbentuk segitiganya siku-siku. Berarti kita bisa tarik garis E, C, A. Ini boleh nih. Nah, kalau kita pisah nih, E, C, A. Nih, kalau kita buat gambar garis E, C, A, E-nya ada di atas, A-nya ada di bawah, ujungnya ada C. Jangan bingung, A, sudut A ini tetap menjadi sebuah segitiga siku-siku. Jaraknya dia bukan ke garis B lagi ya, tapi ke garis titik-titiknya ini juga merupakan siku-siku. Nah, siku-sikunya ada di A. Nah, sekarang AC.
panjang AC-nya. AC ini garis apa? AC itu garis apa? Diagonal sisi, ya kan? Dia terletak di antara sisi A, B, dan C, D, gitu. Ya kan? AC ini merupakan diagonal sisi. Berarti kalau diagonal sisi tadi rumusnya apa? 3 akar 2. Ya kan? Diagonal sisi berarti panjang AC adalah 3 akar 2 cm. Panjang AE-nya berapa? 3 cm. Kenapa 3 cm? Kita AB aja 3 cm. Berarti AE juga 3 cm karena sebuah kubus si panjang sisinya adalah sama semua. Oke. Nah, yang kita nggak tahu adalah panjang E ke C. Sama kayak tadi kita pakai Pitagoras. Kita cari panjang E ke C itu sama dengan akar dari penjumlahan depannya adalah 3 kuadrat. Langsung aja ya. 3 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, oke, 3 dikuadratkan berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Ditambah dengan 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, 3 akar 2 dikuadratkan gimana caranya? Oke, kita kuadratkan satu-satu. Kalau misalkan gini ya, 3 akar 2 dikuadratkan, kita kuadratkannya satu-satu. 3 dikuadratkan, 3 kuadrat dikali dengan akar 2 dikuadratkan. 3 dikuadratkan sama dengan 9. 9 dikali akar 2 dikuadratkan, berarti akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. 9 kali 2 sama dengan 18. Berarti 3 akar 2 dikuadratkan sama dengan 18. Oke. Kita jumlahkan. 9 ditambah 18 sama dengan 27. Nah, ini akarnya. Sama dengan akar 27. Oke. Akar 27 masih bisa kita pecah kayak tadi. Nih, akar 18 kita bisa pecah. Oke, kita pecah. Akar 27 kita pecah jadi 9 dikali dengan 3. 9 dikali 3 itu sama dengan akar 9 dikali akar 3. Ya kan? Akar 9 sama dengan berapa? 3 akar 3 cm. Berarti panjang EC-nya adalah 3 akar 3 cm. 3 akar 3 cm. Rumus cepatnya apa? Rumus. Nah, kalau tadi A akar 2, berarti kalau yang sekarang adalah A akar 3. Semua yang ada yang merupakan diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 3. Berarti panjang B ke H itu berapa? Kalau B ke H berapa? 3 akar 3 juga, ya kan? Berarti semua yang diagonal ruang itu panjangnya adalah 3 akar 3, atau rumus cepatnya adalah A akar 3. Gitu ya. Nah, nih. Oke. Nah, sekarang untuk dicontoh soal. Contoh soal yang pertama. Panjang dari titik C ke titik X. Oh, titik X-nya di sini. Nah, kita bisa manfaatkan pakai rumus Pitagoras lagi. Oke, contohnya ini sebuah kubus. Misalkan panjang sisinya ini adalah 2 cm. Kalau panjang AB-nya 2 cm, ini H ya. Berarti panjang G ke H juga 2 cm. B ke C juga 2 cm. Oke, yang ditanya adalah panjang titik C ke titik X. Nah, di sini ke titik X. Oke, itu panjangnya. Berarti kalau misalkan kita mau cari C ke X, yang kita pakai segitiganya yang mana? Berarti yang kita pakai segitiganya adalah yang di sini X, di sini A, di sini C. Ya kan? Di mana siku-sikunya ada di A. Nah, ini yang dibutuhkan, butuh penalaran yang tinggi. Kenapa kita nggak siku-sikunya di C? Logikanya kalau misalkan di sudut C dia kan nungki ya, dan dia nggak membentuk 90 derajat. Yang membentuk 90 derajat berarti sudut A. Nih, titik ini. Oke, berarti sudutnya ada di A.
Dan kalau misalkan AB-nya 2 cm, AC-nya berapa? AC tadi adalah sebuah diagonal sisi, ya kan? Kalau diagonal sisi berarti panjangnya adalah A akar 2. Berarti kalau di sini sisinya adalah 2, berarti di sini adalah 2 akar 2. Panjang A ke X itu berapa? Kalau A ke E itu adalah 2 cm, berarti kalau A ke X ini kan bagi 2 ya. Bagi 2, berarti 2 kalau dibagi 2 sama dengan 1. Berarti X ke A-nya itu adalah 1. Sekarang yang kita cari adalah X ke C. XC-nya berapa gitu ya kan? X ke C-nya adalah akar dari XA dikuadratkan, ya kan? Ditambah dengan AC dikuadratkan. Oke, sama dengan akar dari XA-nya adalah 1. 1 kuadrat ditambah AC-nya sama dengan 2 dikali 2 akar 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan 1 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 2 akar 2 dikuadratkan. Berapa nih? 4 dikalikan 2 berarti 8. Oke, 1 ditambah 8 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3 cm. Berarti panjang X ke C adalah 3 cm. Nah, ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya ini ada PR, satu soal tapi bercabang ABCD. Di sini ada sebuah kubus ABCDEF kita. Yang diketahui adalah jika panjang sisi-sisinya adalah 3 cm, maka tentukan yang pertama panjang titik D ke titik F, panjang titik D ke titik M, kemudian panjang titik B ke titik M, dan panjang titik E ke titik M. Nah, demikian untuk materi pada hari ini. Bisa dikerjakan PR tersebut dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.